was like 震える狂いないあなたを見つけて揺れた予感が世界にいたら僕は好きと思って見えなくなって熱が湧いて僕の中は誰かが描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ覚えたって僕のことをサイクルままHalo teman-teman Manhwa Anime yang otaknya tuh udah ketinggalan tuh di dunia isekai. Nah, kali ini kita bakal ngebahas nih anime-anime yang bergenre magic yang wajib banget tuh buat kalian tonton. Ya minimal sekali lah seumur hidup biar nggak nolet-nolet banget ya kan. Nah, dan juga anime-anime ini tuh cocok banget tuh buat kalian masukin playlist kalian. Ya buat ngisi waktu luang lah selagi nunggu puasa ya kan. Nah, dan jangan lupa tuh buat support channel ini ya. Like dan share videonya jika kalian suka. Nah, langsung aja kita ke list anime ya. Zetsue no Tempest tayang perdana 2012. Nah, ini anime ini tuh menceritain tentang perjuangan seorang pacar dan perjuangan seorang kakak yang berusaha mati-matian tuh untuk membunuh adik perempuannya. Nah, pada saat kematian sang adik, si Mahiro tuh seorang kakak ngebuat kesepakatan dengan seorang penyihir bernama Hakaze. Selang waktu berlalu, ketika si Yoshino tuh bertemu kembali tuh dengan Mahiro, mereka terlibat dalam suatu peristiwa supranatural tuh yang dapat ngancurin seluruh dunia. Nah, dari sanalah semuanya bermula. Dan pertempuran ruang dan waktu pun gak bisa dialakin tuh. Mahoka Koko no Retousei tayang perdana 2014. Nah, ini anime itu menceritakan orang yang overpower banget tuh dari awal, atau karakter yang udah kuat tuh dari awal masuk sekolah. Nah, ini anime ini tuh bercerita pada abad ke-21, dimana sih itu udah bisa digabungin tuh dengan teknologi zaman sekarang. Nah, setiap siswa tuh dipisahkan tuh menjadi dua kelompok berdasarkan nilai ujian masuk. Blooms bagi mereka yang nilainya tinggi tuh, dan Gulma bagi mereka yang memiliki nilai rata-rata bahkan kurang. Nah, karakter utama kita ini bakalan masuk ke dalam kelas Gulma, dan adiknya tuh saudara kandungnya si Miyuki bakal masuk ke dalam kelas Blooms. Nah, padahal si Tatsuya itu karakter utama kita overpower banget tuh, bahkan udah dari awal cerita, tapi bingung juga gue kenapa bisa masuk kelas Gulma. Tapi ya itulah sebagai awal dari permulaan anime ini. Dan Setsu no Yusa tayang perdana 2010. Nah, nih anime ini tuh ngeceritain tentang perjalanan hidup dari Reiner Lut yang merupakan seorang penyihir yang mempunyai mata alphastigma. Alphastigma adalah merupakan kemampuan mata yang dapat menganalisis semua jenis sihir. Namun, mata ini tuh lebih dikenal sebagai mata terkutuk tuh, yang dapat menyebabkan malapetaka dan membawa kematian kepada orang lain. Nah, si Reiner Lut ini dulunya tuh merupakan seorang pelajar yang pemalas di Akademi Penyihir Kerajaan Kekaisaran Roland, sebuah sekolah akademi elit yang didedikasikan untuk pelatihan para penyihir untuk kebutuhan militer. Nah, pada saat perang banyak tuh teman-teman dari si Reiner kehilangan nyawanya selama perang. Saat itulah tuh si Reiner tuh bersumpah untuk membuat sebuah negara yang damai dan tentram. Tokyo Raven tayang perdana 2013. Nah, ini anime itu menceritakan tentang keluarga Onmyoji dan sihirnya. Nah, ini anime itu mengisahkan tentang seorang anak SMA bernama Tsuchimikado Harurota
yang terlahir dari keluarga Onmyoji tuh. Namun, si Harirota ini tidak memiliki kemampuan spesial seperti melihat roh. Tapi si Harirota ini memiliki seorang Shikigami, pemberian ayahnya yang bernama Kon. Nah, saat kecil dulu, si Harirota itu pernah membuat janji tuh dengan teman masa kecilnya bernama Tsuchimikado Natsume untuk menjadi Shikigaminya. Tapi si Harirota tuh lupain janjinya itu tuh. Awalnya dia hidup tuh di sebuah pulau terpencil dan memilih menjadi sebagai pemuda biasa. Akhirnya dia tuh ngurungin tuh niatnya untuk hidup damai karena suatu insiden kematian temannya. Lalu Harirota tuh bertekad tuh menemukan dunia supernatural, kemudian ninggalin pulau tersebut dan tinggal di Tokyo dan bersekolah khusus sebagai Raven bersama Natsume. Konosubarashi atau Konosuba tayang perdana 12 Januari 2016. Mati bisa pindah ke isekai. Nah, ini anime itu bercerita tentang seorang otaku tuh sekaligus hikimori bernama Kazuma Sato yang mati lalu dihidupin lagi tuh di dunia isekai oleh seorang dewi bernama Aqua. Tapi si Sato ini matinya tuh lucu kali tuh, konyol gitu kan. Nah, buat kalian tuh ya penggemar anime magic fantasi, buat nonton anime itu seru banget tuh, konyol karena selain anime ini tuh mengusung unsur magic dan fantasi dan diperkuat dengan juga unsur komedinya tuh, kental banget tuh unsur komedinya. Jadi kalian gak bakal bosan tuh buat nonton anime. Magi The Labyrinth of Magic tayang perdana Fall 2012. Nah, buat kalian yang tahu tentang dongeng 1001 malam, pasti nggak asing lagi tuh dengan karakter Aladdin dan Alibaba. Ya, pada dasarnya ini anime tuh terinspirasi oleh cerita dongeng 1001 malam. Nah, anime ini tuh bercerita tentang kehidupan Aladdin yang ternyata adalah seorang magi. Magi itu adalah orang yang mengendalikan dan menyeimbangkan dunia. Mereka para magi memiliki tanggung jawab besar tuh untuk memilih sang kandidat raja. Nah, si Alibaba ini adalah seorang pemuda yang baik hati yang berasal dari daerah Humu, sebuah kerajaan. Alibaba adalah seorang pemuda yang punya mimpi berkeliling dan menaklukkan Donggyeon serta mendapat harta karun di sana. Nah, dan juga di setiap Donggyeon tuh ada tuh penghuninya yang disebut Jin. Nah, buat kalian tuh yang nyari anime magic tentang 1001 malam tuh atau anime sihir yang ya abad-abad pertengahan itulah, cocok banget nih buat anime ini ya, karena anime ini tuh ngangkat dongeng 1001 malam ya, walaupun nggak secara nyata gitu. Fairy Tail tayang perdana 2011. Nah, Fairy Tail sendiri adalah sebuah kuil penyihir yang udah populer banget tuh di kerajaan itu. Anime ini bermula pada seorang penyihir muda yang bernama Lucy Hartivilia berkelana tuh ke sebuah negara yang bernama Fiore untuk bergabung dengan kuil Fairy Tail. Nah, saat dalam perjalanan, ia tuh bertemu dengan Naksu Draknel, seorang pemuda yang mencari naga bernama Ignel. Nah, di kota Fiore itulah si Natsu tuh menyelamatkan Lucy tuh dan memberitahunya bahwa ia adalah salamander dengan kemampuan Fire Dragon Slayer. Natsu tuh menawarkan Lucy tuh buat gabung dengan kuil Fairy Tail. Nah, ini anime tuh populer banget tuh, baik dari segi plot twist dan segi cerita. Fate Stay Night series tayang perdana 23 Januari 2010. Fate Stay Night adalah anime yang menceritakan tentang beberapa minggu dalam kehidupan si Emiya Shiro, seorang murid SMA di kota Fuyuki, Jepang, yang ketika secara tiba-tiba tuh terseret dalam pertarungan antar magi, perang cawan suci. Nah, buat kalian yang nggak tahu tuh apa itu perang cawan suci, perang cawan suci adalah perang memperebutkan sebuah benda sihir yang dipercaya mampu ngabulin semua keinginan pemiliknya. Nah, dalam perang cawan suci sendiri ada 7 master dan 7 servan yang menjadi peserta dalam perang tersebut.
Nanatsu no Taizai tayang perdana 2014. Nah, pada abad pertengahan ada sebuah wilayah yang bernama Britania tuh. Di sana tuh terdapat para kesatria suci dari Britania yang dihormati karena punya kekuatan sihir yang sangat kuat. Namun, ada sebuah hal yang tidak terduga. Beberapa kesatria dari kerajaan Lyonesse melakukan pengkhianatan terhadap rekannya sendiri dengan upaya untuk menggulingkan penguasa Lyonesse. Rumor beredar bahwa masih ada para kesatria legendaris yang disebut dengan 7 dosa besar. Berkeliaran tuh 10 tahun kemudian, para kesatria suci yang dulu melindungi kerajaan Lyonesse melakukan kudeta dan menjadi penguasa baru di kerajaan Lyonesse. Mengetahui rumor bahwa para kesatria legendaris masih berkeliaran, Elizabeth yang merupakan putri ketiga dari kerajaan Lyonesse berupaya mencari mereka dengan tujuan untuk mengembalikan kerajaan Lyonesse seperti semula. Nah, di anime ini tuh kalian bakal nemuin tuh manusia, iblis, dan klan dewi atau malaikat hidup secara berdampingan. Black Clover tayang perdana 2017. Rasanya nggak adil tuh kalau kita nggak masukin anime ini dalam playlist kita kali ini. Nah, ceritanya tuh ada dua anak tuh yang bernama Asta dan Yuno yang berjanji akan menjadi kaisar sihir berikutnya. Namun saat tumbuh dewasa ada perbedaan jelas tuh pada Asta dan Yuno. Ya, mirip-mirip sama Naruto dan Sasuke lah. Yuno adalah seorang penyihir jenius dengan kekuatan dan kontrol yang luar biasa. Sementara si Asta tuh sama sekali nggak bisa tuh gunain sihir dan coba nutupi kekurangannya dengan berlatih secara fisik. Ketika umur mereka 15 tahun, mereka tuh bakal nerima tuh grimoire atau buku sihir. Nah, si Yuno tuh mendapat sebuah buku spektakuler dengan semanggi berdaun 4. Kebanyakan orang yang menerima semanggi daun 4 adalah orang yang menerima keajaiban. Nah, si Asta ini nggak ngedapetin grimoire sama sekali. Namun saat si Yuno tuh terancam bahaya, si Asta tuh ngedapetin grimoire semanggi daun 5 yang berwarna hitam, yang berarti iblis. Anime ini kenceng banget unsur sihirnya. Was my guru